Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MS dimanapun berada. Pada hari ini tanggal 27 September 2021, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan sahabat MS sekalian selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat video berkaitan dengan menanti hasil daripada pemeriksaan Inspektorat Provinsi Bengkulu yang diberi tugas oleh Gubernur Bengkulu untuk memeriksa beberapa OPD di Pemda Kota Bengkulu. Tapi sampai hari ini itu kita tunggu, dan per hari ini per 27 September 2021 ternyata belum ada rilis ya. Kemarin kita berharap ada rilis hasil pemeriksaan itu, tapi sampai hari ini belum ada rilis dari pihak pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi untuk menyampaikan kepada publik apa hasil pemeriksaannya. Nah, ternyata sahabat sekalian, pemeriksaan itu gagal. Jadi Inspektorat Provinsi Bengkulu atau dalam tanda kutip pasukan gubernur ini gagal dalam kemudian memeriksa beberapa OPD yang ada di Pemda Kota Bengkulu. Nah, ini sangat menarik sekali sebetulnya, karena beberapa kali antara Gubernur Bengkulu dan Wali Kota Bengkulu ini terjadi pertentangan yang cukup meruncing ya. Beberapa isu strategis ini antara Gubernur dan Wali Kota ini sering terjadi pertentangan ya. Boleh saya bilang ini Gubernur versus Wali Kota Bengkulu. Nah, Inspektorat gagal dalam memeriksa OPD di Kota Bengkulu. Ada apa dengan sikap Wali Kota Bengkulu? Nah, sahabat sekalian, sebagaimana diketahui bahwa Gubernur Bengkulu ini memberikan tugas dengan dalil-dalil yang disertakan dalam surat tugas ini, sebagaimana yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu surat perintah tugas. Ini berdasarkan, ini dasar peraturan perundang-undangannya, ini ada 5 yang disebutkan di sini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021. Lalu Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Bengkulu. Dan yang kelimanya, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Provinsi Bengkulu. Nah, nanti juga akan saya bacakan jawaban dari Wali Kota Bengkulu ataupun sikap dari Wali Kota Bengkulu terhadap surat perintah tugas ini. Nah, di surat perintah tugas gubernur ini memerintahkan beberapa pejabat di Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan di berbagai OPD, itu di Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, perangkat daerah terkait. Nah, tuh surat perintah tugas ini berlaku tanggal 26 Agustus sampai dengan 15 September 2021. Jadi sudah berakhir pada 15 September 2021 kemarin, tapi per hari ini belum ada rilis resmi. Sekali lagi belum ada rilis resmi dari pemerintah Provinsi Bengkulu apakah terkait dengan hasil atau kemudian penyampaian secara publik bahwa berdasarkan jawaban Wali Kota Bengkulu melalui surat resminya, ini juga secara rilisnya ini belum ada dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, perlu saya yang kemudian menyampaikan di video kemarin menanti, perlu kemudian saya menyampaikan lagi kepada masyarakat ataupun warga ataupun rakyat Provinsi Bengkulu untuk mengetahui bahwa ada jawaban dari Wali Kota Bengkulu. Saya akan bacakan. Ini suratnya sudah beberapa waktu yang lalu sebetulnya. Ini
2 September 2021 kepada yang terhormat Bapak Gubernur Bengkulu. Ini nomor suratnya 700 garing sekian ya. Kemudian sifat penting perihal pelaksanaan pengawasan APIP daerah. Baik, saya bacakan biar kemudian fair apa yang menjadi landasan Bapak Wali Kota Bengkulu terhadap surat perintah tugas Gubernur Bengkulu, sehingga publik Bengkulu bisa mengetahui ataupun bisa menilai mana sebetulnya antara kedua orang ini, antara gubernur dan wali kota Bengkulu sebagai kepala daerah di tingkat provinsi dan kepala daerah di tingkat wali kota Bengkulu, mereka memiliki dalil masing-masing. Nah, silahkan publik Bengkulu menilai mana dalil mereka yang paling kuat. Apakah dalilnya gubernur Bengkulu atau kemudian dalilnya wali kota Bengkulu berkaitan dengan pemeriksaan yang rencananya dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu. Nah, ini surat Wali Kota Bengkulu menindaklanjuti surat perintah tugas Gubernur Bengkulu nomor sekian tanggal Agustus 2021, nggak disebutkan tanggalnya di sini, mungkin untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bengkulu tahun 2020 dan 2021 selama 15 hari kerja terhitung tanggal 26 Agustus 2021. Pada A. Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, B. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, D. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, dan E. Perangkat daerah terkait dengan ini kami sampaikan bahwa pasal 16 ayat 2 huruf D Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan prinsip tidak tumpang tindih antar APIP. 2. Berdasarkan laporan Inspektur Kota Bengkulu bahwa pada saat ini tim pemeriksa Inspektorat Kota Bengkulu sedang melakukan pengawasan secara serentak kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. 3. Bahwa semua dokumen terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemeriksaan pada angka 2 di atas sudah diterima oleh tim inspektorat. Berdasarkan yang keempat, berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas untuk menghindari terjadi tumpang tindih pengawasan garis miring pemeriksaan antar APIP daerah, kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan kesempatan kepada Inspektorat Kota Bengkulu untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian atas perkenannya diucapkan terima kasih. Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan. Nah, tembusannya juga ini ada Bapak Menteri Dalam Negeri, 2 Saudara Inspektur Provinsi Bengkulu. Nah, ini cukup luar biasa sebetulnya kan surat Wali Kota Bengkulu ini juga berdasarkan dalil dan menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan pemeriksaan. Tinggal kita menilai seperti apa sebetulnya antara kedua pemimpin ini, karena kalau berdasarkan Pemda Provinsi Bengkulu, termasuk juga beberapa yang mendukung Gubernur Bengkulu yang menyatakan Inspektorat Provinsi Bengkulu mempunyai kewenangan dalam memeriksa OPD di Pemda Kota Bengkulu. Sementara di pihak Pemda Kota Bengkulu juga mempunyai dalil yang juga ada disebutkan di surat ini berkaitan dengan agar menghindari tumpang tindih yang sebagaimana disebutkan dalam surat Bapak Wali Kota Bengkulu ini. Nah, sebetulnya ini harus dijelaskan bersama. Kalau saya ingin menantang dua pemimpin ini, mereka harus menyampaikan secara bersama berkaitan dengan pengawasan Gubernur Bengkulu memerintahkan orangnya. Seperti apa sebetulnya pertanggungjawaban? Karena ini sangat malu sekali pada saat seorang kepala daerah setingkat Gubernur Bengkulu memerintahkan atau memberikan tugas, karena surat tugas gubernur itu bukan hal yang main-main dan harus dipertanggungjawabkan serta harus ada tindak lanjutnya. Nah, kalau seorang Gubernur Bengkulu
memberikan surat perintah tugas, lalu dijawab oleh Wali Kota Bengkulu dan pemeriksaan itu pun gagal. Nah, seperti apa pertanggungjawaban Gubernur Bengkulu? Saya menyarankan sebetulnya harus ada tindak lanjut dari hal ini. Jangan sampai orang mengatakan bahwa Gubernur Bengkulu terlalu gegabah, misalkan itu. Jangan sampai orang mengatakan itu, sehingga ternyata surat perintah gubernur itu bisa kemudian dibalas, sehingga akhirnya dibalas oleh Wali Kota Bengkulu dan akhirnya pemeriksaan itu pun gagal. Nah, apa tindak lanjut dari gubernur? Ini kan sangat prihatin kalau kemudian tidak ada tindak lanjut dari gubernur, baik itu misalkan melaporkan ke Menteri Dalam Negeri atau apapun mekanismenya, ini harus disampaikan ada tindak lanjutnya. Ataupun Gubernur Bengkulu misalkan meminta maaf kepada publik Bengkulu, misal kalau seandainya langkah yang dia ambil itu ternyata keliru, misalkan seperti itu. Nah, kepada Wali Kota Bengkulu sebetulnya saya juga menyampaikan, kalau memang ada ruang dan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh gubernur dalam surat perintah tugasnya itu, ada memberi ruang untuk kemudian Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk memeriksa OPD terkait yang ada di Kota Bengkulu, saya pikir ruang itu mesti diberi. Kenapa mesti diberi? Karena dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan, kalau pemerintahan itu berjalan dengan baik dan transparan, saya pikir Bapak Wali Kota Bengkulu harusnya, saya menyarankan welcome saja. Ya, selamat datang kepada tim pemeriksa dari Gubernur Bengkulu. Untuk silahkan, redaksinya mungkin saya sarankan seperti itu. Silahkan untuk memeriksa aparatur saya atau memeriksa OPD terkait di Pemda Kota Bengkulu. Silahkan periksa agar kalaupun ada temuan misalkan dan lain sebagainya, bisa kemudian menjadi bahan perbaikan. Harusnya kalau saya menyarankan ya seperti itu. Jadi biarkan saja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan ada apa sebetulnya, sehingga kemudian Wali Kota Bengkulu membalas surat itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, sekali lagi ini harus ada suara resmi dari pemerintah Provinsi Bengkulu berkaitan dengan tindak lanjut daripada surat perintah tugas yang kemudian dibalas oleh Wali Kota Bengkulu dengan dalil yang juga ada dalilnya dari Wali Kota Bengkulu. Nah, ke depan agar kemudian sesuatu peristiwa, sesuatu kebijakan yang diambil oleh Gubernur Bengkulu itu ada ending. Jangan sampai, kalau saya menilai ya sangat malu kalau kemudian seorang gubernur memerintahkan jajarannya untuk memeriksa, tapi kemudian dibalas sehingga surat itu dibalas sehingga gagallah pemeriksaan itu, tapi kemudian belum ada kita dengar tindak lanjutnya. Wallahu alam, apakah memang Gubernur Bengkulu ini sudah mengambil langkah-langkah? Tentu kita tidak tahu. Hanya gubernur dan jajarannya lah yang tahu apakah mereka sudah melaporkan ke Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan sikap Wali Kota Bengkulu yang membalas surat itu dengan ingin memberikan ruang kepada agar, maksud saya memberikan ruang kepada APIP setempat sehingga tidak ada tumpang tindih dan lain sebagainya. Nah, kita belum tahu juga apakah sudah menyampaikan laporan kemana-mana dari pihak gubernurnya. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah saya tunggu baik itu di pemberitaan atau kemudian di mana-mana, ya termasuklah di pemberitaan, ya harusnya rilis itu, ya belum ada apa tindak lanjut dari itu semua. Nah, kalau seandainya sudah ada, saya pikir apa tindak lanjut itu mesti disampaikan juga kepada publik, karena ini kemarin sempat heboh, nah, harusnya kemudian juga disampaikan kepada publik, biar publik tidak bertanya-tanya. Baiklah sahabat MS kalian, demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.